Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucap lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Anjas Juli Wardani dengan NIM 201220004. Kelas PAI 6A dengan mata kuliah Usul Fiqh 2, dosen pengampu Bu Rina Juliana MPDI. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang lafaz dari segi kandungan maknanya dengan subbab lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan takyid. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Usul Fiqh 2. Baiklah, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan definisi lafaz mutlak. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Usul min Ilm Usul, secara bahasa, al-mutlak berarti kebalikan dari sesuatu yang terbatas atau muqayyad. Dalam istilah ilmu usul fiqh, al-mutlak merujuk pada lafaz yang menunjukkan makna asli atau hakiki tanpa adanya syarat atau batasan tertentu. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, mutlak adalah lafaz khusus yang menunjukkan individu secara umum atau tidak tertentu dan tidak terikat oleh sifat apapun. Dari kedua pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa al-mutlak adalah sebuah konsep bahasa dan istilah dalam ilmu usul fiqh yang merujuk pada lafaz atau kata yang menunjukkan makna yang asli, hakiki dan umum tanpa adanya batasan atau syarat tertentu. Rambut aku ngaca. Selanjutnya yaitu definisi lafaz muqayyad. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Usul min Ilm Usul, lafaz muqayyad secara bahasa adalah sesuatu yang diberi ikatan, seperti unta dan sejenisnya yang diikat. Sedangkan secara istilah, ialah sesuatu yang menunjukkan makna hakiki dengan tambahan batasan, syarat atau kualifikasi. Sedangkan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, lafaz muqayyad adalah lafaz khusus yang menunjukkan individu umum, tidak tertentu, yang dibatasi dengan suatu sifat. Dari kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa muqayyad adalah sebuah lafaz yang secara umum, bersifat umum atau mencakup banyak individu, namun kemudian dibatasi dengan tambahan sifat atau kualifikasi tertentu yang mempersempit maknanya. Selanjutnya definisi taklid. Menurut Khamim dan Ahmad Subakir di dalam jurnal yang berjudul Ilmu Balaghah dilengkapi dengan contoh-contoh ayat hadis Nabi dan syair Arab, studi Islam dan sosial, taklid adalah menyebutkan sesuatu selain musnad dan musnad ilyah yang berhubungan dengan kedua atau salah satu unsur kalimat atau jumlah. Jika tidak disebutkan, pengertian suatu kalimat atau jumlah akan menjadi hilang. Sedangkan menurut pendapat Zikri Darussamin di dalam bukunya, takyid al-mutlak adalah penjelasan hadis untuk membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya, ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak atau tidak terbatas, kemudian oleh hadis diberi takyid atau dibatasi. Di dalam kedua pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa takyid adalah proses pemberian batasan atau syarat terhadap hukum yang awalnya bersifat umum atau am atau mutlak, sehingga hukum tersebut menjadi lebih terperinci dan penerapannya lebih khusus. Selanjutnya, bentuk-bentuk lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Yang pertama, mutlak dan muqayyad pada sebab hukum, serta tema atau maudhu dan hukumnya sama
maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang kedua, hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum adalah sama, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Yang ketiga, hukumnya sama, tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum itu berbeda. Yang keempat, hukumnya berbeda, tetapi sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum sama. Apabila berbeda hukumnya, sedangkan sebabnya sama, maka tidak dibawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Yang kelima, hukum dan sebab yang dipakai untuk menetapkan hukum berbeda. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk takyid. Yang pertama na'at, selanjutnya taukid, selanjutnya ataf bayan, ataf nasab, badal, domir fasol, amil nasih, syart, nafi, yang terakhir lima maf'ul dan sesamanya untuk menjelaskan macam, objek, waktu atau tujuan suatu perbuatan. Jadi ngomong kayak gitu 20 detik, sampai 30 detik. Selanjutnya yaitu penunjukan lafaz mutlak terhadap hukum. Yang pertama contoh di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin, yang artinya maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak. Pada lafaz raqabah yang artinya budak di sini bersifat mutlak karena tidak dibatasi oleh sifat seperti beriman atau wanita, maka penunjukan hukumnya adalah umum. Sedangkan di dalam contoh hukum Islam di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini menegaskan perintah Allah untuk beribadah kepadanya, termasuk lafaz mutlak karena tidak disertai syarat atau batasan tertentu. Padahal lafaz wa'budullah merupakan lafaz mutlak karena tidak menyebutkan jenis, bentuk, waktu, atau syarat tertentu dalam ibadah. Sedangkan penunjukan lafaz muqayyad terhadap hukum yaitu yang pertama di dalam Quran surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi fatahriru raqabatim mu'minah, yang artinya maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Padahal lafaz raqabatim mu'minah adalah muqayyad karena budak yang boleh dimerdekakan harus beriman. Sedangkan di dalam contoh hukum Islam terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Di situ disebutkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan, tergolong lafaz muqayyad karena pelaksanaannya dibatasi oleh waktu tertentu dan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi. Selanjutnya yaitu penunjukan takyid terhadap hukum. Takyid atau pembatasan dalam hukum Islam mengacu pada bagaimana teks atau nas yang umum atau mutlak dibatasi oleh sifat, waktu, tempat atau syarat tertentu. Contohnya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencurian senilai seperempat dinar atau lebih. Hadis riwayat mutafakun alaih menurut lafal Muslim. Hadis ini mentaklid atau membatasi ayat Al-Quran dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'u bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat tersebut bersifat mutlak karena tidak menyebutkan batas minimum nilai barang yang dicuri. Namun, sebuah hadis memberikan batasan bahwa hukuman potong tangan
hanya berlaku jika barang yang dicuri bernilai setidaknya 1/4 dinar. Dengan demikian, hadis tersebut membatasi penerapan ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dengan menetapkan syarat khusus dalam kasus hukum tertentu. Itulah hasil dari pemahaman saya yang sedikit mengenai lafaz mutlak, muqayyad, dan taqyid. Jika terdapat kesalahan perkataan atau perbuatan dalam video ini, saya memohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.